Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Pernahkah kalian membayangkan, santet yang kalian kirim ternyata tidak membunuh target, melainkan kembali perlahan kepada pengirimnya sendiri? Di sebuah rumah tua di pinggir sawah, seorang ibu mertua jatuh sakit aneh. Dari mulutnya keluar rambut dan jarum, sementara menantunya justru merasa lega. Namun yang tidak mereka tahu, rumah itu memiliki pagar gaib. Siapapun yang menyerang akan melihat wajah dosanya sendiri. Dan malam itu, santet menemukan jalan pulang. Rumah kayu di tepi sawah itu biasanya sunyi seperti batu nisan. Namun sejak malam Selasa, suasananya berubah serupa perut badai. Angin menggesek dinding, lampu minyak bergoyang, dan bau anyir menyusup dari kamar tengah. Di ruangan sempit itulah, Bu Ratmi terbaring. Tubuh renta yang dahulu kuat, kini kaku seperti kayu lapuk direndam hujan. Perempuan itu tidak sekedar demam. Setiap fajar, dari bibirnya keluar rambut hitam yang menggumpal, panjang, licin, seolah diambil dari dasar sumur tua. Kadang jarum kecil ikut terselip, membuat darah menetes perlahan. Pemandangan tersebut seperti lukisan neraka yang dipamerkan di ruang keluarga. Sulastri, menantu yang tinggal serumah, berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, bukan karena takut, melainkan oleh rasa lega yang sulit dijelaskan. Hatinya selama ini digerus oleh hinaan. Setiap hari, Bu Ratmi memanggilnya perempuan tak berguna, istri gagal, beban hidup. Kata-kata itu seperti pasir kasar yang mengikis daging tanpa suara. Kini, penyakit misterius itu datang bagaikan surat balasan dari alam gelap. Ini bukan sakit biasa, gumam Pak Wiryo, tetangga yang paham hitungan hari dan arah angin. Ada tangan lain yang bermain. Desas-desus segera beredar. Lidah warga lebih tajam daripada pisau dapur. Mereka saling berbisik di warung kopi, menatap rumah itu seperti sarang ular. Nama Sulastri disebut pelan, lalu makin keras, sampai berubah menjadi tuduhan. Dia sering pergi malam-malam. Dia pernah bertengkar hebat, pasti kiriman. Sulastri mendengar semua itu, tetapi tidak membantah. Dalam dadanya, perasaan berkecamuk seperti sungai berlumpur setelah hujan lebat. Antara takut dan puas bercampur menjadi satu. Jika memang ada kekuatan tak kasat mata bekerja, ia merasa keadilan sedang turun tanpa palu hakim. Suaminya, Joko, kebingungan. Ia duduk di samping ibunya setiap malam, menyuapi air hangat, sementara matanya memandang istrinya dengan curiga. Di antara mereka terbentang jurang sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, hanya napas berat yang mengisi udara. Pada hari ketiga, Bu Ratmi berteriak tanpa sebab. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit seperti melihat sesuatu merayap di sana. Suaranya berubah kasar, serupa bunyi bambu dipatahkan. Jangan kirim balik." Kata-kata itu melayang di ruangan seperti burung mati. Sulastri tersentak. Ucapan tersebut menancap di kepalanya seperti paku karat. Kirim balik bukan kalimat sembarangan. Itu istilah yang hanya dikenal orang-orang tertentu. Orang yang percaya bahwa serangan gaib bisa dipantulkan seperti bola dilempar ke tembok. Malam berikutnya hujan turun tipis. Sulastri duduk sendirian di dapur. Api tungku mengecil, menyisakan cahaya merah seperti mata binatang buas. Ingatannya melayang ke hari ketika ia pertama kali menginjak rumah ini. Saat itu, Bu Ratmi tersenyum manis, senyum yang ternyata hanya topeng dari duri panjang. Perempuan seharusnya tahu diri, kalimat itu masih terngiang.
Setiap ucapan ibu mertua ibarat racun yang diteteskan sedikit demi sedikit. Tidak membunuh langsung, tetapi membuat jiwa busuk perlahan. Dari kamar tengah, terdengar batuk yang berubah menjadi erangan. Bau tanah basah merembes hingga dapur. Sulastri merasakan bulu kudut berdiri. Hatinya berkata, sesuatu sedang bergerak, bukan di lantai, melainkan di batas antara dunia. Ia melangkah mendekat. Di ambang pintu kamar, Bu Ratmi menggeliat seperti ikan di atas pasir. Rambut keluar lagi dari mulutnya, lebih banyak dari sebelumnya. Tangannya meraih udara kosong. Siapa? Siapa yang mengirim? Bisik perempuan tua itu. Sulastri membeku. Untuk sesaat, ia merasa dirinya bukan lagi manusia, melainkan bayangan yang berdiri di bawah cahaya bulan. Dalam kepalanya, muncul gambaran samar tentang seseorang yang kelak akan datang, seseorang yang tahu cara membaca tanda-tanda luka tak terlihat. Di luar suara burung hantu melengking, malam semakin berat. Penyakit tanpa nama itu tumbuh seperti tanaman liar yang disiram dendam. Dan tanpa seorang pun menyadari, sebuah perlindungan lama telah terbangun mengelilingi Bu Ratmi. Perlindungan yang tidak melukai penyerang secara langsung, melainkan menunggu saat yang tepat untuk memantulkan segalanya. Bab ini berakhir dengan satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah penderitaan itu benar kiriman dari menantu, atau justru awal dari balasan yang lebih mengerikan? Subuh belum sempurna ketika seorang lelaki tua memasuki halaman rumah itu. Tubuhnya kurus seperti ranting kering, pakaiannya lusuh, dan langkahnya perlahan namun pasti, seakan tanah sudah hafal telapak kakinya. Warga memanggilnya Ki Dalang Seta, seseorang yang dipercaya mampu membaca luka tanpa darah. Ia berhenti di depan pintu tanpa mengetuk. Hidungnya menghirup udara, matanya menyipit. Bau anyir bercampur tanah basah menyambutnya seperti salam dari alam lain. "Di sini ada benteng," katanya pelan. "Benteng bukan dari batu, melainkan dari niat lama." Joko mempersilahkan masuk. Sulastri berdiri di sudut ruang, dadanya berdegup seperti genderang perang. Ia tidak mengerti maksud lelaki itu, tetapi kalimat tersebut menusuk pikirannya. Ki Dalang Seta mengelilingi kamar Bu Ratmi. Tongkat bambunya menyentuh lantai, dinding, lalu berhenti di dekat kepala ranjang. Perempuan tua itu terbaring dengan mata setengah terbuka. Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti membaca doa yang lupa arti. "Serangan datang," ucap sang dukun. Namun tidak masuk. Ia dipantulkan. Sulastri menggigit bibir. Kata-kata itu terasa seperti batu dilempar ke cermin. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi jantungnya berdentam semakin cepat. Ki Dalang Seta mengambil segenggam beras dari kantong kainnya. Ia menaburkannya di udara. Butiran jatuh membentuk pola aneh, lalu berhenti di satu garis tak kasat mata. "Inilah pagar," katanya. "Dipasang sejak puluhan tahun lalu. Siapapun yang menyerang akan merasakan kembali kirimannya, seperti suara yang kembali setelah berteriak di jurang." Joko terkejut. Siapa yang membuatnya? Tatapan lelaki itu tertuju pada Bu Ratmi. Dia sendiri, saat masih muda, sebelum rambutnya memutih. Sulastri merasa dunia berputar lambat. Ingatannya melayang pada cerita-cerita desa tentang masa lalu ibu mertuanya. Perempuan keras, disegani, ditakuti. Tidak ada yang berani menentangnya. Ternyata kekuatan itu tidak hanya berasal dari mulut, melainkan dari perjanjian yang tak pernah diucap. Ki Dalang Seta menyalahkan kemenyan. Asap tipis naik seperti ular mencari langit. Ia berbisik dalam bahasa yang tidak dikenali telinga biasa. Ruangan terasa lebih sempit, seakan udara mengecil. Serangan berasal dari orang dekat, namun pagar ini memutar arah, seperti sungai yang menemukan batu besar. Sulastri menelan ludah. Di kepalanya muncul bayangan dirinya sendiri berdiri di hadapan seseorang yang mengajarkan cara melukai tanpa sentuhan. Ia teringat malam ketika dendam menuntunnya pergi ke tempat gelap, membawa sejumput kain dan nama yang diucapkan perlahan. Saat itu ia mengira semuanya selesai. Kini ia menyadari sesuatu sedang kembali. Bu Ratmi tiba-tiba menjerit. Tubuhnya melengkung seperti busur,
Dari mulutnya keluar suara asing, berat, penuh amarah. "Berhenti! Jangan kembalikan!" Ki Dalang Seta menancapkan tongkat bambu ke lantai. Terlambat. Hukum sudah berjalan. Joko memeluk ibunya. Air mata mengalir tanpa suara. Sulastri tidak bergerak. Ia merasa seperti berdiri di tengah hujan es menunggu hantaman berikutnya. Asap kemenyan berubah pekat. Bau hangus bercampur anyir. Ki Dalang Seta mengeluarkan cermin kecil dari sakunya. Ia mengarahkannya ke wajah Bu Ratmi. "Lihat," katanya kepada Joko. "Bukan makhluk yang menyerang. Ini pantulan niat manusia." Di dalam cermin, terlihat bayangan samar perempuan muda dengan wajah pucat dan mata kosong. Sulastri terkejut. Bayangan itu mirip dirinya, tetapi lebih gelap, lebih dingin, seperti versi jiwa yang ditinggalkan cahaya. Ia mundur satu langkah, dadanya sesak. Jika ini benar, maka pagar itu bukan hanya melindungi Bu Ratmi, melainkan sedang menghakimi dirinya sendiri. Pagar ini tidak bisa dibongkar sembarangan. Jika dipaksa, seluruh rumah akan menjadi kubur. Malam berikutnya, Sulastri tidak bisa tidur. Setiap bunyi tikus di atap terdengar seperti langkah kaki. Setiap bayangan di dinding berubah menjadi wajah yang menatapnya. Ia merasa seperti orang yang melempar batu ke danau, lalu lupa bahwa riak akan kembali ke tepi. Dari kamar tengah terdengar rintihan lagi. Namun kali ini, suaranya bukan hanya milik Bu Ratmi. Ada gema lain, tipis, seolah dua penderitaan saling meniru. Sulastri memeluk lutut. Ia sadar apa yang ia kirim bukan sekedar penyakit. Ia mengirim kebencian, dan kebencian itu sedang mencari jalan pulang. Di luar, angin berputar seperti bisikan. Malam menggantungkan rahasia baru di langit hitam. Bab ini berakhir dengan kesadaran yang perlahan tumbuh. Perlindungan tua itu bukan penyelamat, melainkan cermin. Dan siapapun yang pernah berniat buruk akan melihat wajahnya sendiri di dalam pantulannya. Pagi datang tanpa warna. Matahari tampak seperti koin kusam yang digantung di langit. Udara terasa berat, seolah desa itu sedang menahan napas. Sulastri duduk di beranda dengan tangan gemetar. Semalam ia tidak memejamkan mata. Bayangan dalam cermin terus muncul di kepalanya, seperti noda tinta di kain putih yang sulit dihapus. Dari kamar tengah terdengar bunyi lirih. Bukan erangan, bukan pula doa. Suara itu menyerupai gumaman air di dasar gua, dalam, berlapis, dan dingin. Joko keluar dengan wajah pucat. Ia membawa segelas air yang tak tersentuh. "Ibu menyebut namamu," katanya singkat. Sulastri berdiri perlahan. Kakinya terasa seperti melangkah di lumpur. Setiap langkah menuju kamar itu seperti berjalan ke ruang pengadilan tanpa hakim. Bau kemenyan masih tertinggal, bercampur aroma tanah lembab. Bu Ratmi terbaring dengan mata terbuka. Pandangannya tidak menatap siapapun, melainkan menembus dinding seakan melihat masa lalu yang ingin ia sembunyikan. Bibirnya bergerak perlahan. "Kembali, semuanya kembali." Sulastri mendekat. Di sudut kamar, cermin kecil yang dibawa Ki Dalang Seta masih tergantung. Permukaannya buram, namun memantulkan cahaya pucat. Ketika Sulastri menatapnya, ia melihat bayangan dirinya dengan wajah lebih tua, lebih keras, seolah waktu melompat jauh ke depan. Perasaannya seperti seseorang yang berteriak di gunung, lalu terkejut mendengar gema menjawab dengan suara sendiri. Bu Ratmi mengangkat tangan. Jari-jarinya gemetar seperti daun tersentuh angin dingin. "Dulu, aku juga mengirim," ucapnya terputus. "Aku juga membenci. Aku juga berharap orang lain hancur." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam sumur hati Sulastri. Ia tidak pernah mendengar pengakuan semacam itu dari perempuan tua itu. Selama ini Bu Ratmi selalu berdiri sebagai hakim, bukan terdakwa. Pagar itu bukan perlindungan. Lanjutnya terputus-putus. Itu hukuman yang kutitipkan pada diriku sendiri. Siapa yang menyerangku akan melihat dosanya sendiri. Sulastri merasakan dadanya sesak. Ia teringat malam ketika dendam mengantarnya ke rumah seorang yang paham jalan gelap.
Ia menyebut nama ibu mertuanya dengan suara bergetar, seperti orang yang melempar kunci ke sungai, lalu lupa jalan pulang. Kini sungai itu mengalir ke arah dirinya. Tiba-tiba, udara di kamar berubah. Lampu minyak berkedip. Dinding seakan bergerak mendekat. Dari sudut ruangan, muncul bayangan tipis, menyerupai kabut berbentuk manusia. Wajahnya tidak jelas, tetapi matanya menyala seperti bara. Sulastri mundur. Kakinya menyentuh kaki meja, hampir jatuh. Bayangan itu berdiri di antara ranjang dan pintu. Ia tidak berbicara, namun kehadirannya terasa seperti pertanyaan tanpa suara. Siapa yang pertama melempar batu? Joko masuk dengan panik. Apa itu? Ki Dalang Seta muncul di belakangnya. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Itu bukan makhluk. Itu niat yang diberi rupa. Seperti bayang-bayang mengikuti tubuh. Bu Ratmi menangis. Air matanya mengalir tanpa suara. Aku menciptakan ini, dan sekarang ia menagih. Bayangan itu bergerak mendekati Sulastri. Udara di sekitarnya dingin seperti sumur tua. Sulastri menutup mata. Dalam kepalanya, muncul semua kata kasar yang pernah ia ucap, semua kebencian yang pernah ia simpan. Ia merasa seperti berdiri di depan cermin retak yang memantulkan wajah dengan 1000 luka. Maafkan aku, bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Ki Dalang Seta mengangkat tongkat bambu. Jika kau ingin ini berhenti, hentikan niatmu. Pagar hanya memantulkan. Kunci ada di dalam dada manusia. Sulastri berlutut. Tangannya menyentuh lantai. Air matanya jatuh seperti hujan kecil di tanah kering. Aku tidak ingin siapapun mati. Aku hanya ingin sakitku didengar. Bayangan itu berhenti. Perlahan, bentuknya memudar, seperti asap tertiup angin pagi. Udara kembali normal. Lampu minyak menyala stabil. Bu Ratmi terengah. Nafasnya lebih teratur. Ia menatap Sulastri dengan mata basah. Untuk pertama kalinya, tidak ada kebencian di sana, hanya kelelahan panjang. Kita sama-sama terluka oleh amarah. Sulastri mengangguk. Dadanya terasa ringan, meski rasa takut belum sepenuhnya pergi. Ia sadar, pagar itu masih ada. Namun kini ia mengerti maknanya. Bukan untuk melindungi dari serangan luar, melainkan untuk memaksa manusia menatap bayangan sendiri. Di luar, angin bergerak pelan. Daun-daun bergesekan seperti bisikan maaf. Desa kembali sunyi, tetapi sunyi yang berbeda, seperti setelah badai lewat. Bab ini berakhir dengan satu kenyataan pahit namun jelas. Santet bukan sekedar kiriman, melainkan perjalanan pulang niat manusia. Dan siapapun yang menabur kebencian akan memanen wajahnya sendiri di ujung jalan. Fajar menyusup seperti tamu ragu-ragu. Cahaya pucat merayap di sela jendela, menyingkirkan sisa malam yang masih menggantung di sudut ruangan. Rumah itu tidak lagi berbau kemenyan, melainkan aroma kayu basah setelah hujan panjang. Suasana hening, mirip danau yang baru saja berhenti bergelombang. Bu Ratmi duduk bersandar pada bantal. Wajahnya tidak lagi tegang seperti papan tua, melainkan lembut seperti tanah yang baru diguyur air. Matanya memandang keluar, mengikuti gerak burung kecil yang bertengger di pagar. Aku merasa seperti orang yang baru keluar dari gua, katanya lirih. Terang menyilaukan, tetapi hangat. Sulastri berdiri dekat pintu. Tubuhnya masih lelah, namun dadanya terasa lapang. Semalam, rasa takut seperti kabut tebal. Kini kabut itu menguap perlahan, meninggalkan pandangan yang lebih jernih. Ki Dalang Seta menyeduh air di dapur. Bunyi didihan menyerupai napas pancang bumi. Ia kembali ke ruang tengah membawa cangkir tanah liat. Peristiwa tadi malam bukan akhir, ujarnya tenang. Itu hanya pintu yang terbuka. Joko mengernyit. Maksudnya? Dendam seperti biji kering, lanjut lelaki tua itu. Jika tidak disiram, ia mati sendiri. Jika diberi air, tumbuh jadi pohon beracun.
Bu Ratmi memejamkan mata. Tangannya bergetar halus. "Aku menyakitimu," katanya kepada Sulastri. Dengan kata, dengan sikap, dengan diam. Aku pikir keras berarti kuat. Ternyata keras membuatku sendiri. Sulastri merasakan tenggorokannya panas. Aku juga salah. Aku mengira balas dendam bisa jadi obat. Padahal itu hanya mengganti luka dengan luka lain. Abu ditaburkan ke lantai. Benang merah dilepaskan. Ki Dalang Seta mengetuk lantai dengan tongkat bambu sekali saja. Bunyi itu menggema pendek, seperti tanda titik di akhir kalimat. Pagar masih ada, namun kini fungsinya berubah. Ia tidak lagi memantulkan kebencian, melainkan mengingatkan. Di luar, angin bergerak pelan. Awan berpisah, membuka langit biru pucat. Desa terasa seperti baru bangun dari tidur panjang. Beberapa hari berlalu, Bu Ratmi mulai bisa berjalan ke beranda. Tubuhnya masih lemah, tetapi matanya tidak lagi menyimpan bayang gelap. Ia membantu menyapu halaman. Gerakannya lambat namun pasti. Sulastri menemani tanpa rasa canggung. Hubungan mereka seperti kain yang pernah robek, lalu dijahit dengan benang kasar. Tidak indah, tetapi kuat. Suatu sore, seorang tetangga datang membawa kabar. Ia berkata bahwa perempuan yang dulu mengajarkan Sulastri jalan gelap jatuh sakit tanpa sebab. Badannya panas, mulutnya kering, matanya kosong. Sulastri terdiam, hatinya bergetar. "Itu bukan balasan," ujar Ki Dalang Seta yang kebetulan masih singgah. "Itu hanyalah bayangan perbuatan sendiri." Setiap orang membawa cermin di punggungnya, walau tidak sadar. Sulastri menatap tanah. Ia teringat kata-kata tentang biji kering. Jika tidak disiram, ia mati. Ia memilih tidak menyiram apapun selain niat baik. Malam tiba dengan tenang. Tidak ada tangisan, tidak ada bau aneh. Hanya suara jangkrik dan desir daun pisang. Rumah itu kembali seperti dulu. Tetapi rasa di dalamnya berubah, seperti air yang sama, namun wadahnya baru. Bu Ratmi duduk di kursi bambu. Ia memandang Sulastri dan Joko berdampingan. "Dulu aku takut kehilangan kuasa, sekarang aku takut kehilangan waktu." Sulastri tersenyum kecil. Waktu masih berjalan. Langit gelap tanpa awan. Bulan muncul seperti mata yang tidak menghakimi. Cahaya putih jatuh ke halaman, membentuk bayangan panjang. Bayangan itu tidak lagi menyerupai makhluk asing, melainkan 3 sosok manusia yang berdiri bersama. Bab ini berakhir dengan satu pelajaran yang lahir dari luka. Benteng tidak selalu dibuat untuk melawan musuh. Kadang ia dibangun agar manusia berhenti menyerang diri sendiri. Pagi menyapa desa dengan langkah ringan. Embun menempel pada rumput seperti sisa mimpi yang belum sepenuhnya hilang. Rumah kayu itu berdiri tenang, tidak lagi terasa seperti tempat yang menyimpan rahasia kelam. Udara di sekitarnya jernih, seolah malam sebelumnya telah mencuci luka dengan hujan tak terlihat. Sulastri bangun lebih awal. Ia menyapu halaman sambil mendengar suara ayam berkokok jauh di sawah. Setiap gerakan sapu seperti membersihkan sisa-sisa ketakutan dari tanah. Hatinya tidak lagi sesak, meski ingatan tentang bayangan gelap masih berjejak seperti bekas kaki di pasir pantai. Bu Ratmi keluar perlahan membawa selendang tipis. Langkahnya pendek, namun wajahnya tampak lebih terang. Ia memandang matahari yang naik sedikit demi sedikit. "Dulu, aku mengira hidup adalah medan perang," katanya lirih. "Sekarang, aku melihatnya seperti ladang. Apa yang kita tanam, itu yang tumbuh." Sulastri mengangguk. Ia teringat bagaimana kebencian pernah menjadi benih dalam dadanya. Benih itu hampir tumbuh menjadi pohon berduri jika saja tidak dihentikan. Joko datang membawa air dari sumur. Air itu jernih, dingin dan memantulkan langit seperti cermin kecil. Ia menuangkannya ke kendi. Bunyi air jatuh terdengar seperti detak jam yang mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, tidak menunggu siapapun untuk berubah. Siang hari, Ki Dalang Seta berpamitan.
Lelaki tua itu berdiri di ambang pintu dengan tongkat bambu di tangannya. Tatapannya lembut, tidak lagi penuh peringatan, melainkan seperti guru yang selesai mengajar satu pelajaran panjang. Rumah ini sudah belajar mendengar. Sekarang giliran penghuninya belajar menjaga. Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Jejak kakinya di tanah tampak sebentar, lalu hilang. Seperti tanda bahwa semua yang datang memang harus pulang. Sore menjelang dengan warna jingga. Angin membawa bau padi muda. Sulastri duduk di beranda bersama Bu Ratmi. Tidak ada percakapan berat, hanya diam yang terasa nyaman, seperti dua orang yang akhirnya menemukan irama nafas yang sama. Namun ketika matahari hampir tenggelam, sesuatu terasa berbeda. Udara tiba-tiba dingin, burung berhenti bernyanyi, cahaya meredup lebih cepat dari biasanya. Dari sudut halaman, bayangan tipis muncul kembali. Tidak setebal sebelumnya, tetapi cukup jelas untuk dikenali. Bentuknya menyerupai sosok manusia, namun tanpa wajah. Ia berdiri diam seperti patung kabut. Sulastri berdiri, jantungnya berdetak cepat, tetapi tidak ada kepanikan. Rasa takut kali ini tidak seperti dulu, lebih mirip pertemuan lama yang belum selesai. Bu Ratmi memejamkan mata. "Itu sisa hutang," katanya pelan. "Bukan untuk melukai, hanya ingin dikenang." Bayangan itu bergerak satu langkah mendekat. Angin di sekitarnya berputar pelan, seperti pusaran air di mangkuk. Sulastri melangkah maju. Tangannya terbuka, tidak menggenggam apapun. "Jika kau datang untuk mengingatkan, aku sudah mengerti," ucapnya dengan suara tenang. Bayangan itu berhenti. Udara yang dingin perlahan menghangat. Sosok kabut itu mulai memudar, seperti asap yang disinari matahari pagi. Bu Ratmi menghela nafas panjang. "Setiap luka ingin ditutup," katanya. Jika dibiarkan terbuka, ia mengundang bayangan kembali. Sulastri merasakan sesuatu runtuh di dadanya. Bukan sakit, melainkan sisa beban terakhir. Ia merasa seperti orang yang berjalan jauh membawa karung batu, lalu meletakkannya satu persatu di tepi jalan. Malam turun tanpa gangguan. Tidak ada suara aneh, tidak ada bau ganjil. Hanya jangkrik dan desir daun. Rumah itu seakan menjadi perahu kecil di laut sunyi, mengapung tanpa badai. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Bu Ratmi membantu memasak, Sulastri menjemur pakaian. Joko bekerja di sawah dengan langkah ringan. Mereka bertiga seperti benang berbeda warna yang akhirnya disatukan menjadi satu kain. Desa mulai melupakan kejadian itu. Orang-orang tidak lagi berbisik di warung kopi. Tuduhan menguap seperti kabut pagi. Yang tersisa hanya cerita tentang sakit yang sembuh dan keluarga yang berubah. Suatu malam Sulastri bermimpi. Ia melihat jalan panjang dengan dua arah. Di satu sisi terdapat bayangan gelap yang memanggilnya. Di sisi lain cahaya lembut yang menunggu tanpa suara. Ia memilih berjalan ke arah terang. Saat terbangun, dadanya terasa hangat. Ia keluar ke beranda. Bulan menggantung tinggi, bulat, tidak lagi seperti mata yang mengawasi, melainkan seperti lampu yang menemani. Bayangan di halaman hanya milik pohon dan pagar bambu. Dalam hatinya, Sulastri menyadari sesuatu yang sederhana. Santet, pagar, bayangan, semua hanyalah bentuk dari niat manusia. Jika niat itu diubah, rupa yang muncul pun berubah. Bab ini berakhir dengan ketenangan yang lahir bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena tidak ada lagi dendam yang ingin pulang. Seperti sungai yang akhirnya menemukan laut, perjalanan kebencian berhenti di kesadaran, dan rumah itu kembali menjadi tempat berlindung, bukan medan pertempuran. Pagi datang seperti tamu sopan. Cahaya merayap di lantai, membentuk garis tipis menyerupai benang emas. Rumah kayu itu bernapas tenang. Tidak ada lagi hawa dingin yang menempel di dinding, tidak pula bau asing yang mengendap di sudut ruangan. Segalanya terasa ringan, seakan beban lama telah dilepas ke tanah. Sulastri menyiapkan air hangat di dapur. Bunyi sendok menyentuh cangkir terdengar jernih, seperti lonceng kecil penanda hari baru. Di luar, daun pisang bergoyang perlahan, seolah ikut mengangguk pada perubahan yang terjadi. Bu Ratmi keluar dari kamar dengan langkah pelan. Ia membawa piring kosong, wajahnya tidak lagi menyimpan ketegangan. Kerut di dahinya masih ada, namun matanya tidak lagi menyimpan bayang hitam. "Aku bermimpi berjalan di jalan panjang," katanya sambil duduk. Di ujungnya tidak ada pintu tertutup.
Sulastri tersenyum tipis. Mungkin itu tanda selesai. Joko masuk membawa kabar dari sawah. Ia berkata hujan akan turun sore nanti. Ucapannya sederhana, namun bagi mereka bertiga, hujan kini tidak lagi berarti malam gelap atau bisikan aneh. Hujan hanyalah air dari langit, bukan pesan dari dunia lain. Hari berjalan seperti kain putih yang dibentangkan perlahan. Tidak ada suara teriakan, tidak ada bayangan berdiri di halaman. Hanya rutinitas yang dulu terasa biasa, kini terasa berharga. Namun menjelang sore, Sulastri melihat sesuatu di jalan desa. Seorang perempuan berjalan tertatih. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, matanya kosong seperti kendi tanpa air. Ia dikenali sebagai orang yang pernah mengajarkan jalan gelap itu. Sulastri berhenti menyapu. Dadanya bergetar, bukan oleh takut, melainkan oleh rasa asing yang sulit dijelaskan. Ia merasa seperti melihat cermin retak yang memantulkan masa lalu. Perempuan itu berhenti di depan pagar. Bibirnya pecah, suaranya serak. Aku ingin masuk, katanya lirih. Bu Ratmi keluar dan berdiri di samping Sulastri. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya kelelahan panjang. Untuk apa? Tanyanya tenang. Aku kehilangan segalanya, jawab perempuan itu. Tubuhku, penglihatanku, dan tidurku. Sulastri teringat malam ketika ia sendiri berdiri di tempat gelap dengan niat penuh racun. Kini ia melihat akibatnya pada orang lain, seperti membaca akhir cerita sebelum halaman terakhir. Bu Ratmi memandang lama. Apa yang kau cari? Tempat berhenti, jawab perempuan itu. Sulastri maju selangkah. Berhenti tidak sama dengan masuk lagi ke jalan lama. Jika kau ingin sembuh, lepaskan yang kau bawa. Perempuan itu terdiam, tangannya gemetar. Dari sakunya, ia mengeluarkan kain kecil berisi benda-benda aneh. Jarum, abu, potongan benang. Ia menjatuhkannya ke tanah seperti orang melepas beban berat. Angin bertiup pelan, benda-benda itu tersapu debu, lalu tertutup tanah. Tidak ada kilat, tidak ada suara keras. Hanya keheningan yang terasa seperti tanda akhir. Bu Ratmi berkata lirih, jejak tidak harus diikuti kembali, ia hanya penanda bahwa kita pernah tersesat. Perempuan itu menangis tanpa suara. Setelah itu, ia pergi tanpa menoleh. Langkahnya masih tertatih, tetapi arah yang ia ambil lurus ke jalan desa, bukan ke hutan gelap. Sulastri memandang kepergian itu dengan perasaan campur aduk. Ia sadar dunia tidak berubah seketika. Luka tetap ada, namun tidak lagi menguasai. Malam datang dengan hujan ringan. Tetesannya seperti jari-jari kecil yang mengetuk atap. Sulastri duduk di beranda, memandang halaman yang basah. Bayangan pohon bergoyang, tetapi tidak membentuk rupa aneh, hanya siluet biasa. Bu Ratmi duduk di kursi bambu. Katanya, dulu aku takut bayangan. Sekarang aku takut kembali menjadi orang yang sama. Sulastri menjawab, takut itu baik. Ia seperti pagar kecil agar kita tidak jatuh lagi. Mereka terdiam. Suara hujan menjadi lagu pelan. Tidak ada pembicaraan tentang santet, tidak ada tentang pagar gaib. Semua terasa jauh, seperti cerita lama yang sudah ditutup bukunya. Dalam hati, Sulastri memahami satu hal. Kejahatan tidak selalu datang sebagai makhluk hitam. Kadang ia datang sebagai niat yang diberi alasan. Dan kebaikan tidak selalu berupa doa panjang. Kadang hanya keputusan untuk berhenti menyakiti. Ketika hujan reda, bulan muncul di balik awan. Cahaya putih jatuh ke halaman, memantulkan genangan air seperti cermin kecil. Di cermin itu tidak ada bayangan manusia lain, hanya langit dan daun. Bab ini berakhir dengan kesadaran yang tumbuh perlahan. Jejak masa lalu boleh dikenang, namun tidak perlu dilalui kembali. Karena jalan pulang bukan tentang melawan bayangan, melainkan tentang memilih arah yang terang setiap hari. Pagi menyentuh desa dengan cahaya lembut. Udara terasa seperti kain bersih yang baru dijemur. Rumah kayu itu berdiri tanpa beban, seolah dindingnya ikut belajar bernafas lebih panjang. Tidak ada suara aneh, tidak ada dingin yang menusuk tulang. Segalanya tampak biasa, namun biasa yang menenangkan. Sulastri keluar membawa keranjang kecil berisi pakaian.
Setiap langkah di halaman seperti berjalan di atas kertas baru, belum ternoda oleh cerita lama. Ia menatap langit yang biru pucat. Hatinya terasa lapang, mirip ruang kosong yang siap diisi hal baik. Bu Ratmi duduk di kursi bambu sambil menjemur biji padi. Tangannya bergerak perlahan, namun teratur. Wajahnya tidak lagi seperti batu keras, melainkan seperti tanah yang pernah kering lalu terkena hujan. "Dulu aku menutup mata dari perasaan orang lain," katanya tanpa menoleh. "Sekarang aku ingin membuka telinga." Sulastri tersenyum kecil. Kadang luka seperti duri, jika dicabut pelan tidak akan berdarah lagi. Joko datang dari arah sawah, bajunya basah oleh embun. Ia membawa kabar bahwa panen tahun ini tampak lebih baik. Suaranya ringan, tidak lagi dibebani rasa curiga. Hari itu mereka bekerja bersama, menyapu, menanak nasi, menjemur pakaian. Rutinitas sederhana terasa seperti obat. Setiap gerakan menjadi tanda bahwa hidup terus berjalan tanpa perlu drama. Menjelang siang, seorang anak kecil datang membawa surat dari balai desa. Isinya undangan selamatan kecil sebagai tanda syukur atas hujan dan panen. Nama keluarga itu tertulis jelas. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada tatapan menyudutkan. Sulastri membaca perlahan. Dadanya bergetar bukan oleh takut, melainkan oleh rasa diterima. Seperti seseorang yang lama berdiri di luar rumah, lalu dipanggil masuk tanpa tanya. Sore hari, mereka berjalan menuju balai desa. Jalan tanah terlihat lebih terang. Pohon-pohon berdiri seperti saksi bisu perubahan. Tidak ada lagi bayangan kabut yang mengikuti langkah. Di sana, warga duduk melingkar. Api kecil menyala di tengah. Aroma nasi dan daun pisang memenuhi udara. Suasana seperti perahu yang berlayar tanpa ombak. Bu Ratmi duduk di samping Sulastri. Tidak ada jarak di antara mereka. Joko tersenyum melihat pemandangan itu. Seorang tetua desa berbicara tentang kebersamaan. Kata-katanya sederhana, namun masuk ke dada seperti air ke tanah kering. Jika satu rumah gelap, seluruh kampung ikut redup. Jika satu rumah terang, jalan pun terlihat. Sulastri merasa kalimat itu seperti ditujukan padanya. Ia teringat masa ketika kebencian membuat segalanya tampak sempit. Kini dunia terasa lebih luas. Saat makanan dibagikan, Bu Ratmi menyodorkan piring kepada Sulastri lebih dulu. Gerakan kecil itu seperti jembatan baru. Tidak perlu kata panjang, hanya niat yang jelas. Malam turun dengan tenang. Lampu-lampu kecil di balai desa menyala seperti bintang jatuh ke tanah. Tidak ada suara aneh, hanya tawa pelan dan sendok yang beradu piring. Ketika acara selesai, mereka pulang bersama. Jalan desa terasa hangat oleh cahaya bulan. Sulastri melangkah tanpa beban, hatinya seperti rumah yang baru dicat ulang. Di depan pagar ia berhenti sejenak. Angin menggerakkan daun bambu, menimbulkan suara lembut. Tidak ada bayangan berdiri di sudut halaman, hanya siluet pohon dan cahaya. Bu Ratmi berkata, "Aku dulu berpikir pagar itu untuk melindungi dari orang lain. Sekarang aku tahu, pagar itu agar aku tidak menyakiti siapapun lagi." Sulastri mengangguk. Pagar bukan tembok, ia hanya garis agar kita ingat batas. Mereka masuk ke rumah. Lampu minyak menyala dengan terang stabil, tidak berkedip seperti dahulu. Suasana terasa hangat seperti api kecil di musim dingin. Malam itu, Sulastri bermimpi tentang jalan panjang yang pernah ia lihat. Kali ini tidak ada bayangan gelap di ujungnya, hanya cahaya lembut dan suara langkah sendiri. Ia berjalan tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang. Ketika terbangun, ayam sudah berkokok. Udara pagi masuk lewat jendela. Hatinya terasa seperti sungai yang akhirnya menemukan alur tetap. Ia keluar ke beranda. Bu Ratmi sudah duduk sambil menyeduh air panas. Joko mengikat tali sepatu untuk ke sawah. Tidak ada pembicaraan tentang masa lalu. Tidak ada tentang santet, tentang bayangan, tentang pagar gaib. Semua itu menjadi cerita yang disimpan, bukan untuk dihidupkan kembali, melainkan untuk diingat sebagai pelajaran. Dalam diam, Sulastri memahami satu hal. Kegelapan tidak pergi karena dilawan, melainkan karena tidak lagi diberi tempat. Bab ini berakhir dengan langkah yang mantap menuju hari baru. Jalan tidak selalu berubah bentuk. Yang berubah adalah cara manusia melangkah. Dan ketika niat menjadi terang, bayangan memilih menjauh dengan sendirinya.
Mentari muncul seperti janji baru. Sinar lembut menelusuri atap rumah, turun ke lantai, lalu berhenti di kaki meja. Udara terasa segar, seolah malam telah mencuci seluruh sisa kegelisahan. Desa bangun dengan suara alam yang ramah, bukan lagi bisikan mencurigakan. Sulastri berdiri di dapur sambil menyiapkan sarapan. Tangannya bergerak tenang. Tidak ada gemetar, tidak ada perasaan dikejar kenangan. Setiap tarikan napas terasa panjang, seperti seseorang yang baru belajar berenang di air jernih. Bu Ratmi duduk dekat jendela. Ia menatap kebun kecil di depan rumah. Daun-daun muda tumbuh tanpa diminta, mirip harapan yang datang tanpa undangan. Hidup seperti ladang, katanya perlahan. Jika tanahnya dibersihkan, benih apapun bisa tumbuh. Sulastri tersenyum. Kalimat itu seperti analogi sederhana yang memotong luka lama. Dulu ladang batinnya penuh batu, kini tanahnya mulai rata. Joko keluar membawa kabar dari balai desa. Ia berkata akan ada kerja bakti memperbaiki jalan rusak menuju sawah. Semua warga diminta hadir. Ajakan itu terdengar biasa, namun bagi keluarga ini, maknanya besar. Mereka tidak lagi dipisahkan oleh rumor. Nama mereka kembali dipanggil sebagai bagian dari lingkaran desa, bukan titik gelap di tepi cerita. Siang hari, mereka berjalan bersama menuju jalan tanah yang berlubang. Cangkul dan sekop berderet seperti pasukan kecil yang datang bukan untuk perang, melainkan untuk membangun. Sulastri ikut mengangkat batu. Tangannya kotor, bajunya basah oleh keringat, tetapi wajahnya terang. Ia merasa seperti orang yang membantu menutup lubang masa lalu dengan tanah baru. Bu Ratmi berdiri memberi minum para pekerja. Dahulu ia dikenal sebagai perempuan keras. Kini ia menjadi sosok yang membawa kendi air dan senyum tipis. Perubahan itu seperti pohon tua yang tiba-tiba berbuah setelah musim panjang. Seorang tetangga mendekat dan berkata pelan, "Sekarang rumahmu terasa hangat." Ucapan itu jatuh ke hati Sulastri seperti sinar pagi jatuh ke kaca. Ia sadar kehangatan bukan berasal dari pagar atau perlindungan gaib, melainkan dari niat yang tidak lagi tajam. Ketika pekerjaan selesai, jalan terlihat lebih rata. Debu berkurang, langkah menjadi ringan. Orang-orang pulang dengan tawa kecil, seperti anak-anak yang baru selesai bermain hujan. Sore datang dengan langit jingga. Sulastri duduk di beranda. Ia melihat jalan yang tadi diperbaiki. Jalur itu seperti garis waktu. Dulu berlubang, kini lebih mudah dilalui. Bu Ratmi membawa 2 cangkir air hangat. Mereka duduk berdampingan. Tidak ada kata keras, tidak ada perintah, hanya keheningan yang nyaman. "Aku sering berpikir tentang masa lalu," ujar Bu Ratmi. "Aku seperti orang yang menutup jendela karena takut angin, padahal udara segar datang dari sana." Sulastri menatap langit. "Aku dulu menutup hati karena takut sakit, padahal cahaya juga masuk dari sana." Mereka tertawa kecil. Tawa itu bukan suara bahagia berlebihan, melainkan bunyi lega setelah hujan berhenti. Malam tiba tanpa gangguan. Tidak ada suara asing, tidak ada bayangan melintas. Rumah itu seperti perahu kecil yang akhirnya menemukan teluk tenang. Namun dalam tidur, Sulastri bermimpi tentang bayangan lama. Kali ini sosok itu tidak menakutkan. Ia berdiri jauh, seperti lukisan pudar di dinding tua. Bayangan itu tidak mendekat, tidak memanggil. Ia hanya menunduk, lalu menghilang seperti kabut terkena matahari. Ketika terbangun, Sulastri merasa dadanya hangat. Ia mengerti, bukan semua kenangan harus dibakar. Sebagian hanya perlu disimpan sebagai tanda bahwa manusia pernah salah arah. Keesokan harinya, hujan turun singkat. Tetesannya tidak deras, hanya cukup untuk menyirami tanah. Anak-anak berlari kecil di jalan yang baru diperbaiki. Tawa mereka pecah seperti lonceng. Sulastri berdiri di depan rumah melihat semuanya dengan mata baru. Dunia tidak berubah sepenuhnya, tetapi cara ia memandang dunia sudah berbeda. Bu Ratmi berkata, "Jika dulu aku melihat gelap, sekarang aku melihat warna." Joko menimpali,
Jika dulu rumah ini seperti medan perang, sekarang seperti tempat singgah. Angin berhembus lembut, daun bambu berdesir seperti bisikan doa. Sulastri menyadari satu hal, santet, pagar, dan bayangan hanyalah simbol dari luka yang tidak selesai. Ketika luka diterima, simbol itu kehilangan kuasa. Ia menatap jalan desa yang basah oleh hujan tipis. Jalan itu bukan hanya menuju sawah atau balai desa, melainkan menuju kehidupan yang tidak lagi dipenuhi kecurigaan. Bab ini berakhir dengan kesimpulan yang tumbuh pelan namun kuat. Cahaya tidak perlu melawan bayangan, karena saat terang hadir, gelap memilih pergi sendiri. Dan rumah itu, yang dulu penuh ketakutan, kini menjadi tempat di mana pagi selalu punya arti. Mentari terbit dengan warna keemasan, bukan seperti api, melainkan seperti senyum yang baru belajar muncul. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan daun muda. Rumah kayu itu berdiri seolah telah melepas pakaian lama yang penuh debu, kini mengenakan cahaya sebagai selimut. Sulastri berdiri di ambang pintu. Dadanya terasa ringan, seperti perahu yang telah lama mengikat jangkar, lalu akhirnya mengapung bebas. Tidak ada lagi suara aneh dari sudut halaman. Tidak ada dingin yang menyelinap lewat dinding. Hanya keheningan yang ramah, seperti tangan ibu yang menepuk punggung anaknya dengan sabar. Bu Ratmi duduk di kursi bambu sambil memandangi langit. Rambutnya tertiup angin tipis. Wajahnya tidak lagi seperti batu keras, melainkan seperti tanah yang baru selesai dicangkul. Dulu aku hidup seperti orang yang menyalakan obor di siang hari, katanya perlahan. Kupikir terang berasal dari api, ternyata terang datang dari mata yang mau melihat. Sulastri tersenyum. Kalimat itu bagai analogi sederhana tentang perjalanan panjang yang akhirnya sampai di rumah sendiri. Ia merasa seperti seseorang yang lama berjalan di malam hujan, lalu menemukan pagi tanpa perlu payung. Joko datang membawa sekeranjang sayur dari kebun. Warna hijau terlihat segar. Ia meletakkannya di meja dan berkata, "Hari ini tidak ada pekerjaan berat, kita makan bersama." Mereka duduk melingkar, tidak ada jarak di antara mereka. Tidak ada rasa takut, tidak ada curiga. Suasana seperti sungai kecil yang mengalir tanpa batu tajam. Saat makan selesai, Sulastri keluar sebentar ke halaman. Ia menatap tempat dulu bayangan berdiri. Kini hanya ada rumput dan bayang pohon yang bergerak pelan. Ia merasa seperti menatap bekas luka yang sudah kering, tidak lagi perih, hanya tanda bahwa tubuh pernah berjuang. Angin berhembus membawa suara desa. Anak-anak berlari, ayam berkokok, orang-orang berbicara. Semua terdengar normal, namun bagi Sulastri, bunyi itu seperti musik yang baru dipahami maknanya. Bu Ratmi menyusul. Ia berdiri di samping menantunya. "Aku ingin meminta satu hal," katanya. Sulastri menoleh. "Apa itu?" "Jika suatu hari aku kembali keras, ingatkan aku. Jangan biarkan aku menjadi pagar yang melukai." Sulastri mengangguk. "Dan jika aku mulai menyimpan dendam, ingatkan aku bahwa racun tidak pernah menjadi obat." Mereka saling menatap. Tidak ada air mata, tidak ada sumpah panjang. Hanya kesepakatan yang tumbuh dari luka yang sudah diakui. Siang hari, mereka berjalan ke tepi sawah. Angin menggerakkan padi muda seperti ombak hijau. Pemandangan itu menyerupai kain panjang yang dijahit oleh tangan alam. Sulastri memejamkan mata sejenak. Ia merasa masa lalu seperti buku yang telah ditutup. Tidak dibakar, tidak disangkal, hanya disimpan di rak kenangan. Tiba-tiba seekor burung terbang rendah lalu naik tinggi. Gerakannya seperti pesan tanpa kata. Sesuatu yang dulu terkurung kini menemukan langit. Bu Ratmi berkata, "Bayangan tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berubah menjadi ingatan." Sulastri menjawab, "Dan ingatan tidak harus menjadi penjara, ia bisa menjadi penunjuk jalan." Sore menjelang, langit berwarna jingga. Cahaya matahari jatuh ke rumah, menciptakan bayang panjang yang lembut. Tidak ada bentuk menyeramkan, hanya garis-garis biasa. Malam datang dengan bulan bulat. Lampu minyak menyala stabil,
tidak berkedip seperti dahulu. Rumah itu seperti perahu kecil yang sudah menemukan pelabuhan. Sulastri duduk sendiri sejenak. Ia teringat saat pertama kali kebencian tumbuh di dadanya. Rasanya seperti api kecil yang ingin menjadi besar. Kini api itu berubah menjadi lilin, cukup untuk menerangi, bukan membakar. Dalam diam, ia memahami sesuatu yang paling sederhana namun paling sulit. Manusia sering mengira musuh ada di luar, padahal seringkali ia tinggal di dalam niat sendiri. Bu Ratmi memanggil dari dalam rumah. "Mari minum bersama." Mereka duduk bertiga, tidak ada cerita tentang santet, tentang pagar gaib, tentang bayangan. Semua itu seperti kabut pagi yang telah disapu matahari. Di luar, jangkrik bernyanyi, angin bergerak pelan, desa tertidur dalam damai. Sulastri menatap langit lewat jendela. Ia merasa seperti seseorang yang akhirnya mengerti arah pulang. Pulang bukan ke tempat tanpa masalah, melainkan ke hati yang tidak lagi ingin menyakiti. Bab terakhir ini menutup perjalanan panjang dengan satu makna yang tumbuh seperti benih di tanah subur. Santet hanyalah bentuk dari kebencian yang diberi rupa. Pagar gaib hanyalah cermin bagi niat manusia. Bayangan hanyalah sisa luka yang belum disapa. Ketika hati memilih terang, gelap kehilangan tempat tinggal. Dan rumah itu, yang dulu menjadi arena dendam, kini menjadi ruang belajar tentang memaafkan, tentang berhenti menyerang, tentang berjalan pulang tanpa membawa bayangan. Yang mengerikan bukan makhluk yang datang dari kegelapan, tetapi niat manusia yang tidak pernah benar-benar pergi. Karena ketika dendam dilepaskan, bayangan memang menghilang, namun bekasnya tetap tinggal di hati. Lalu pertanyaannya sekarang, jika kalian berada di posisi sang menantu, akankah kalian memilih membalas? Atau memilih menghentikan kutukan itu selamanya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena kisah horor berikutnya akan mengungkap cerita yang lebih kelam dari santet ini.